Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan, kali ini kita kembali akan mendiskusikan tentang politik pertanian, perbandingan antar negara. Kita nanti bisa mengkaji bagaimana politik pertanian di Jepang, Cina, Amerika, Eropa, Thailand, dan tentu kita akan dengan politik pertanian di Indonesia. Sobat-sobat semuanya, di hadapan kita juga telah hadir Bapak Dr. Andri Martius, pengamat politik pertanian dan juga dosen sosial ekonomi pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat sore Dahen ya, biasa panggil kita Dahen. Ya. Sehat Dahen? Alhamdulillah. Oke Dahen, sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita sekarang akan mendiskusikan tentang politik pertanian dan pengalaman di berbagai negara ya. Tentu kita akan lihat mungkin nanti di Amerika, di Cina, mungkin di Jepang, di Eropa, dan mungkin juga di Thailand, dan tentu kita bandingkanlah dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan tentu kita melihat, kalau kita lihat sepintas misalnya kayak di Amerika, di Jepang, di Cina, dan bahkan di Thailand, kita melihat bahwa pertaniannya cukup maju ya. Dan lebih-lebih lagi petaninya kelihatannya sudah jauh lebih sejahtera di sana, di negara-negara tersebut. Dan ini tentu tidak terlepas dari politik pertanian yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut. Nah, ini yang kita ingin diskusikan bersama Daen, dan pertanyaan dasarnya tentu Daen bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan politik pertanian secara umum di negara-negara tersebut. Nanti mungkin bisa kita lihat satu persatu seperti apa prakteknya di lapangan atau di implementasinya. Silakan Daen. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Ya. Masih dalam topik yang sama tentang politik pertanian. Kita bisa mereview sekarang dari cerita-cerita yang lama gitu. Semakin hari ternyata kehadiran aktor yang bergerak melalui mekanisme pasar semakin kuat. Sudah seperti keniscayaan. Berpolitik itu bagaimana mengelola kekuasaan, apakah itu untuk kepentingan pihak tertentu atau untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya untuk kepentingan kesejahteraan petani sebagai contoh, pasti melalui mekanisme pasar gitu. Jadi politik pertanian pada dasarnya sekarang itu ada politik pertanian di mana pasar menjadi drive yang utama begitu. Setiap aktor pasti memperhitungkan dan mengelola pasar. Dan yang kedua, kalau kecenderungan yang kita lihat lagi, semakin lama kelihatan bahwasanya petani itu semakin semakin kedaulatan petani itu semakin mungkin sudah masuk ke dalam sebuah sistem pasar kedaulatannya gitu. Ya, kita tahu kan dari praproduksi, produksi, semuanya pasar bekerja di situ. Nah, itu sudah tuh dalam situasi seperti itu ada nama aktor utama yang paling penting itu ada. Kalau pertanian tentu pelaku pertanian kita anggap dia sebagai produsen begitu. Sudah tuh yang menggunakan, yang mengkonsumsi produk pertanian, yaitu kita sebut konsumen. Di dalam pasar tentu begini, karena produk pertanian ini adalah produk primer dan
pertanian itu adalah penyedia pangan bagi orang gitu, dan pangan itu adalah suatu, kalau ndak makan orang berarti mati. Jadi otomatis kan itu sesuatu keharusan. Dengan demikian ketersediaan pangan sampai ke tingkat konsumen wajib terpenuhi. Otomatis tentu pertanian ini sebenarnya politiknya memang yang paling utama itu adalah bagaimana pangan itu tersedia bagi orang banyak. Jadi otomatis ada namanya urban bias, bukan urban bias, consumer bias. Kepentingannya adalah kepentingan konsumen. Dan kita tahu semakin murah bahan pangan atau produk pertanian ini tersedia bagi konsumen kan semakin bagus, sehingga orang tidak menderita atau tidak kelaparan dengan demikian. Inilah menjadi sumber di pasar yang menyebabkan politik itu pasti bias. Ini menjadi sumber, menjadi tekanan kepada petani gitu kan. Bisa saja misalnya dikorbankan termasuk kesejahteraan petani. Kita sudah pernah membahasnya dulu gitu. Petani itu bisa tereksploitasi, termacam-macam, atau terdominasi, diskriminasi, tapi dia hidupnya menjadi segan, tetapi tidak boleh mati. Hidup segan, mati tidak boleh gitu. Tidak boleh. Dengan demikian politik pertanian yang menarik dibahas sekarang itu adalah bagaimana setiap negara mengembangkan politik pertaniannya. Ya, dengan kondisi yang seperti itu. Karena ini bagaimana pertanian itu diakomodasi atau diintervensi oleh negara gitu. Itu mungkin yang paling penting kita diskusikan sekarang. Akan berbeda itu di setiap negara. Terutama ada mungkin paling bilang ada beberapa macam lah setidaknya di dunia ini. Dan itu penting bagi kita pelajari untuk melihat bagaimana di Indonesia nantinya. Bisa digambarkan nggak itu, Dayan? Berbagai macam tadi pola politik pertanian di berbagai negara. Kalau kita lihat Amerika Serikat, Cina misalnya dengan apa? Thailand mungkin yang lebih kecil negaranya, itu mungkin itu ada perbedaan. Kita cobalah dulu di yang tekanan kebutuhan terhadap pertaniannya tinggi gitu, seperti Cina gitu. Kan kita tahu populasi di Cina amat tinggi sehingga kebutuhan produk pertanian ini terutama pangan menjadi amat tinggi gitu. Jadi sikap pemerintah Cina tentu amat tegas dan amat strong, amat kuat untuk bagaimana terjadinya swasembada pangan gitu. Jadi setidaknya tidak hanya swasembada pangan, mungkin kemandirian pangan juga yang ingin dicapai oleh Cina mungkin. Iya. Dengan demikian ya setidaknya kalau kebutuhan itu dia ada 100%, dalam teori kan katanya kalau sampai 95% dari kebutuhan domestik bisa dipenuhi sendiri, baru dia akan kuat. Pada kondisi seperti itu Cina tentu all out. Kalau di bidang politik pertaniannya all out. Bagaimana produksi tinggi. Jadi pastilah Cina mengusahakan bagaimana teknologi-teknologi yang memang meningkatkan produksi. Jadi bagaimana mendayagunakan sekuat tenaga atau sebaik mungkin agar misalnya seluruh sumber daya itu bisa meningkatkan produksi. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sehingga di dalam politik yang kita kenal di situ tuh gerakan tentang hibrid itu terutama padi itu kan di Cina gitu. Dan dengan demikian tentu sebenarnya terjadi orientasi politik Cina itu jelas di politiknya ke di mana di on farm. Bagaimana terjadi revolusi besar-besaran teknologi di artinya teknologi apapun akan dipakai Cina asal bisa memenuhi produksi. Jadi memang amat all out di situ. Pokoknya produksi harus meningkat, ketergantungan pangan dari luar jangan terjadi. Itu pikirannya. Walaupun itu tidak mungkin, pasti ada juga yang datang dari luar ya. Tapi pikirannya begitu.
gagasannya memang fokus untuk kemandirian pangan tadi, all out agar produksi meningkat. Dan itu tentu saja pendekatan negara terhadap masyarakatnya bersifat mobilisasi. Nah, jadi mungkin menariknya kita di sini untuk mendiskusikan Cina itu bagaimana tentu saja karena mobilisasi ini tentu hak-hak petani harus Ya, artinya kaitan dengan politik pasarnya tadi ya. Artinya kan biasanya kan untuk pasar ini kan biasa bermain ini, dan itu lebih cenderung merugikan petani ini biasanya. Saya mendengar ada namanya gradualisme namanya politik di Cina itu. Jadi dia melakukan upaya gradual tentang bagaimana mengadaptasikan dengan kapitalisme. Jadi di hal-hal yang terlalu dibikin prioritas. Mana yang boleh dilepas oleh negara, mana yang harus dipegang oleh negara. Jadi tentang pangan ini memang diambil oleh negara sepenuhnya. Jadi semua kekuatan digerakkan. Yang lain diberikan ke pihak swasta. Nanti pertumbuhan ekonominya tetap dikontrol, kan namanya Cina negara yang lebih relatif sosialis kan. Nanti petani dilindungi gitu. Kira-kira seperti itu formatnya Intinya untuk komoditi-komoditi yang mendasar, yang paling pokok itu memang betul-betul dikuasai oleh negara secara teknologi. Jadi bukannya pokoknya yang dianggap penting gitu. Gradual. Jadi pernah saya baca itu buku Isabella yang memperlihatkan dia tidak sama dengan negara lain yang pada saat bagaimana dia menerima mengadopsi kapitalisme itu tidak sama dengan yang lain. Jadi dia tidak bisa didikte oleh IMF murni begitu, dia pikiran-pikiran misalnya teori-teori ekonomi tentang pertumbuhan itu tidak diterima dengan cara apa. Jadi yang penting ada namanya gradualisme di situ. Ada secara gradual. Jadi dia tidak anti kapitalisme, tetapi kapitalisme itu diletakkan pada tempat-tempat yang memang jadi itu. Jadi prioritas tentang pangan dan pertanian ini harus sepenuhnya dalam kendali pemerintah. Kira-kira begitu. Artinya secara umum bisa kita simpulkan di Cina itu petani juga sangat terlindungi ya secara kesejahteraan. Pokoknya dari hulu sampai ke hilir di dalam kendali ada lembaga yang kuat oleh negara. Nanti kalau petani tentu ada diberi kompensasi kalau ada efek yang apa. Misalnya tentu mungkin akibat pengendalian pemerintah yang amat kuat tentu berakibat misalnya kesejahteraan petani, tentu ada namanya proteksi. Ada perlindungan terhadap petani. Ada perlindungan petani. Tapi posisi perlindungan itu menjadi komplemen. Yang sekarang dia bagaimana pertama memperkuat bagaimana untuk agar sistem pertanian itu mencapai namanya kemandirian pangan terutama. Sudah itu bagaimana di luar on farmnya jangan terlalu kapitalisme ini misalnya tentang pupuk, tentang apa-apa itu tidak mekanisme pasar lah gitu. Artinya mungkin dia bagi juga komoditi. Kita kan sering juga dengar ini misalnya di Cina itu ada produk-produk pertanian sudah ekspornya sudah sampai ke Indonesia seperti jeruk. Itu kan memang untuk komoditi-komoditi yang bisa secara ekonomi dikuatkan itu memang mungkin dilepas secara pasar, tapi yang menyangkut hajat hidup bukan dilepas, tapi mungkin aktornya juga mungkin di bagian praproduksi, di pasca produksi sudah mungkin aktornya tidak diberikan ke pihak swasta, mungkin tidak lagi sepenuhnya di tangan. Tapi kalau beras itu hampir 100% dikuasai oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau tadi ada namanya yang paling kontroversial itu kan padi hibrida. Di mana-mana kan kontroversial, tapi ternyata kita tahu kan yang sukses itu kan di Cina yang paling. Artinya secara teknologi Cina itu akan mengembangkan teknologi apapun untuk bisa meningkatkan produksi, dan itu semuanya di bawah kontrol pemerintah semuanya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan misalnya yang membedakannya dengan Amerika misalnya, di satu sisi kan penduduknya juga sudah banyak,
Kalau Jepang, kalau di Amerika kan sebenarnya lebih longgar, karena kalau misalnya pangan pokok di Amerika kan tidak beras. Ya. Lalu apa yang menarik politik pertanian Amerika kalau jadi kalau misalnya pangan ini terutama di Amerika, kalau saya lihat gelagatnya pertanian ini menjadi komoditas apa namanya, yang dipakai bukan menjadi komoditas perdagangan dan komoditas politik untuk diplomasi gitu. Jadi pernah beberapa saat itu saya jadi heran kenapa Amerika sumbangan beras untuk cadangan beras internasional yang disediakan internasional itu ternyata diproduksi di Amerika. sementara masyarakatnya bukan mengkonsumsi padi ya. Tapi berarti negara berinvestasi di situ. Dan malahan investasinya pernah memobilisasi, misalnya orang menukar bertanam dari gandum ke padi itu dikasih kompensasi oleh negara. Nah, jadi menarik itu. Jadi posisi dari politik pertanian terutama pangan dan beras itu menjadi pertanyaan. Ya ternyata kan dia menjadi penyumbang itu di dalam pasar internasional dan menjadi cadangan, dan itu menjadi bahagian dari politik internasional mereka itu. Jadi artinya dia ingin mengatakan bahwa politik pertanian juga bagian dari upaya mereka untuk menguasai politik internasional politik global ya. Ya, begitu kira-kira. Kalau misalnya Amerika berhubungan dengan Indonesia kan, kalau Indonesia sedang misalnya ada krisis pangan dan segalanya kan, dengan mudah Amerika mengulurkan tangannya atau untuk membuka diskusi dengan padahal negara-negara yang memang makan pangan pokoknya tentang beras ini kan banyak ini, dan itu negara-negara penting juga. Dan itu diinvestasikan secara besar-besaran juga untuk bisa mempengaruhi politik internasional. Kita tahu kan banyak negara yang beras ini kan unik-unik juga. Bangladesh, kita, Indonesia. Walaupun produksi beras kita tinggi, tapi kita juga pernah menjadi pengimpor terbesar di dunia. Mengambil stok pangan, cadangan pangan internasional itu kita ambil, pernah juga. Jadi kan itu kan ruangnya kan bukan ruang lagi kegiatan murni ekonomi, tapi juga sudah politik itu. Kan tidak menentu juga. Jadi artinya gini, kalau Cina kita lihat tadi lebih melihat ke dalam ya, melihat ke dalam, tapi Amerika tidak ya. Ya, outward looking juga. Dia melihat, jangan-jangan dia sudah memprediksi akan terjadi seperti ini, dia sediakan. Dia pernah memobilisasi petaninya untuk menanam padi gitu. Padahal padi bukan konsumsi utama masyarakatnya. Tapi ini menarik saya. Pernah itu terjadi di zaman siapa itu presidennya gitu. Dan dibayar kompensasi besar itu. Menanam padi berarti baru mulai mau menanamnya sudah dikasih. Jadi berapa itu kan investasi namanya, tapi investasi ya dalam politik. Nah, kita kan kalau berbicara lebih jauh apa manfaat dia begitu kan bisa kita bahas sebenarnya, tapi kan kita enggak ke situ. Kalau kita lihat dari sisi perlindungan terhadap petani seperti apa ini kan ada perbedaan kepentingan antara petani sebagai produsen dan publik sebagai konsumen. Nah, kalau di Amerika. Kalau di Amerika kan memang mekanisme pasar. Ya. Jadi itu kan kompensasi dibayar itu kan artinya kalau memang tidak secara ekonomis kurang menjanjikan itu kan dibantu. Kan itu yang dikatakan investasi pemerintah di situ. Jadi memang orang kan sering sebut Amerika itu kan rajanya kapitalis. Artinya semuanya harus artinya dibeli oleh pemerintah itu. Berarti tidak murni juga untuk hal-hal yang kepentingan petani dia pasti lindungi gitu ya. Bukan melindungi karena itu kan begitu kan apa namanya itu, pasar itu. Bahasa politik internasional itu ada ongkos. Jadi kita melihat sepertinya profit yang diuntungkan itu tidak direct seperti perdagangan hasil penjualan beras, tapi membuat politik Nah, kita kan tahu kan itu kan ekonomi itu saling tali bersangkut paut itu. Kan kita tahu kan ada namanya multiplier effect. Jadi berefek kepada mungkin investasi Amerika yang lain di mana-mana negara. Dan ingin menyatakan kapitalisme ini yang dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan kepada petaninya. Ya kita detailnya kan tidak tahu. Tapi yang penting
Amerika diuntungkan dengan sikap politiknya seperti itu. Nah, kan itu kan makronya begitu. Jadi kita hanya yang melihat misalnya pertanian padi terpisah dari ekonomi yang lain kan. Di tempat lain sebenarnya kan, atau secara gagasan pun kan tidak boleh dipisahkan. Di zaman Jepang dulu kan sudah dibilang pertanian padi ini politiknya untuk ketersediaan pangan dan agar upah buruh rendah sehingga efisiensi bisa terjadi di perkebunan dan di pertambangan dan keuntungan lebih tinggi di situ dan bisa ditarik Belanda dan dikirim ke negerinya. Kan berarti kan kita tidak bisa melihat sektoral di sini. Jadi politik pertanian pun tidak boleh di sektoral. Dia berhubungan dengan ekonomi yang lain, dengan sektor industri, perdagangan dan lain-lain. Malahan mungkin dengan sektor militer dan segalanya. Ya, kalau pertahanan. Jadi yang bisa ditegaskan tentang politik pertanian Amerika ini seperti apa nih? Ya, tapi outward looking. Outward looking itu ya? Ya, outward looking. Ya, kalau apalagi beras kan jelas. Dia tidak melihat itu untuk kepentingan dalam negeri, tapi kepentingan dia sebagai negara adidaya, negara yang dalam bagaimana posisinya bersama-sama dengan lain. Itu kira-kira. Itu Amerika. Jadi kita sudah lihat Cina dan kita lihat satu lagi negara, mungkin Jepang lah. Jepang seperti apa ini mungkin agak berbeda juga mungkin dari melihat Jepang ini dalam politik pertaniannya. Karena saya pernah juga dengar misalnya politik dumpingnya Jepang gitu. Dia jual berasnya murah keluar, tapi di dalam dia beli mahal untuk kalau Jepang sebenarnya hampir sama dengan Amerika. Tapi di Amerika sifatnya sporadis mungkin atau terputus-putus kapan perlu gitu. Kalau di Jepang hampir terus-menerus. Jadi continue gitu kan. Jadi di Jepang itu pada dasarnya kalau harga produk pertanian ini terutama pangan itu rendah itu agar dijangkau oleh konsumen. Tapi yang dibayarkan ke petani itu tinggi. Pernah sampai 12 kali harga internasional diberikan petani. Jadi petani itu memang dilindungi gitu. Nah, kita tidak tahu karena dia juga menjadi bagian dari kebutuhan inward dan outward looking. Kebutuhan keluarnya juga ada Jepang. Karena dia berjanji. Sedominasi Amerika ya, kalau mereka memang betul-betul politik internasionalnya yang kalau di Jepang tidak seperti itu. Karena dia petani itu memang harus disejahterakan. Dia berpikirnya pertanian padi memang ada. Nah, jadi memang dikompensasikan, dibayar. Dengan 12 kali harga internasional kan dibayarkan. Tapi tanda dia peduli dengan luar, pada suatu saat kan dia ada kewajiban itu. Jepang itu pada saat berkewajiban menerima beras internasional tuh. Jadi kalau produk itu berlebih, dia harus menampung itu. Walaupun produk lokalnya tinggi, dalam negerinya cukup. Jadi pada saat pernah dia harus menerima beras impor, padahal dia surplus beras di dalam negeri. Kan kita tahu Jepang itu kan kebutuhan berasnya makin lama makin sedikit, sehingga produksi berasnya tetap tinggi. Jadi pada saat itu, pada saat menempuh itu saya dengar pernah terjadi gitu. Terpaksa beras itu sebagian diberikan untuk makanan ternak. Kalau di Amerika itu murni outward looking, kalau di Jepang kombinasi antara inward looking dan outward looking. Tapi intinya memang kalau kita dengar di Jepang itu kan memang kesejahteraan petaninya juga luar biasa juga. Iya. Ya karena dia perlindungan petaninya lah. Jadi kan dia bayar tadi kan dengan fiskal tadi, strategi fiskal dia bayar, artinya produk pertanian itu dengan 12 kali harga internasional. Jadi kan luar biasa itu mendapat petani. Jadi di pasaran tetap dengan harga normal. Harga normal, tapi kalau di petani begitu. Petaninya memang dibeli mahal oleh pemerintah dan juga kelembagaan. Tentu tentang pendataan tentang petani tertib itu kan, tidak mungkin lah. Kalau kan petani harus menerima itu petani yang memang yang otentik, karena dia harus menerima. Jadi di Jepang orang tidak pilih-milih kita jadi petani atau jadi apapun, jadi karena sama. Dan itu inward lookingnya pemerintahan Jepang, politiknya begitu. Jadi politik pertaniannya bukan politik pertanian, tapi politik kesejahteraan lah. Jadi kalau Jepang itu mungkin politik pertaniannya sudah politik kesejahteraan.
tidak terhadap petani saja, tapi juga terhadap yang non petani gitu. Dan satu lagi yang saya dengar di Jepang itu kan memang kelembagaan koperasinya kan sangat kuat di tingkat petani. Dan itu memberikan perlindungan juga terhadap komoditas pertanian petani di Jepang ini. Seperti apa ya? Ya kalau koperasi itu mungkin lebih banyak mengarah kepada inwardnya, penguatan sistem pertanian yang di dalamnya. Misalnya membuat pertanian itu menjadi lebih efisien, karena dengan ada terbentuk kelembagaan efisiensi, dan efisiensi itu bisa dikembalikan ke petani gitu. Atau ongkos produksi menjadi lebih turun kan. Walaupun pernah juga di Jepang itu pada dasarnya ongkos produksi di Jepang itu lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi karena memang dia mungkin mekanisme pasar murni, jadi dia tinggi gitu. Tapi berarti dalam perhitungan itu bagaimana mencaranya kan dengan menaikkan harga pembelian kepada petani itu produknya sampai 12 kali harga internasional kan, artinya terkompensasi dengan harga yang tinggi pembelian dari pemerintah bisa memenuhi dari ongkos produksi hasil pertanian. Dan tadi kelembagaan itu untuk ke dalam inward looking. Oke. Nah, kita lihat lagi negara lain yang mungkin agak lebih dekat dengan Indonesia, seperti Thailand, mungkin juga Vietnam, yang hari ini memang terkesan ya dalam bayangan dan maksudnya petaninya lebih kuat, lebih sejahtera, lebih. Nah ini seperti apa pula ini di? Yang jelas Vietnam dan Thailand itu kan, dan ini kita hampir sumber tempat kita mengimpor beras. Kan menjadi pikiran kita. Dia bisa mengimpor, berarti dia bisa memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dari kita. Kan berarti dia beruntung. Tidak mungkin lah tidak beruntung kalau tidak berjual. Jadi mereka itu menurut saya memang apa yang menonjol ini sistem politik pertanian? Yang menonjolnya jelas mereka tuh kalau beras atau pangan itu terutama itu memang masuk sebagai komoditas yang diperdagangkan itu. Kalau baik di Vietnam ataupun di di Thailand. Tapi kelembagaan mereka tuh kuat, misalnya seperti bentuk kalau tadi di Jepang koperasi, kalau ini seperti korporasi petani gitu. Jadi petani itu bisa menikmati efisiensi, itu diterima oleh petani. Jadi apa pula nih maksudnya koperasi yang membedakan di Jepang? Ya paling tidak pola operasinya korporasi. Misalnya begini, orang di situ kalau memakai pupuk input produksi kan tidak lagi per bidang-bidang lahan sendiri, tapi sudah satu hamparan yang luas. Ya. Jadi tata kelolanya sudah lebih luas. Itu kan berarti memang terjadi efisiensi. Nanti di processing dan proses juga begitu. Jadi malahan di luas lahan yang tertentu itu kan tidak pakai, kalau di Indonesia kan ada batas pematang gitu. Mereka enggak. Mungkin sekarang apalagi sudah canggih, sekarang sudah bisa dilihat titik koordinatnya. Nanti berapa produksi, berapa efisien terjadi dibagi-bagi petani. Jadi bagaimana konsolidasi lokalnya di dalam menjadi lebih baik, sehingga mereka bisa memacu produksinya lebih tinggi dengan secara lebih efisien gitu. Dan atau mungkin ini juga dulu yang dicita-citakan Bung Karno Seragi dulu pernah mengembangkan apa ya, corporate farming, mungkin seperti itu juga yang dilakukan tapi lebih berhasil di sana gitu. Corporate farming. Jadi petani tidak terlibat individual lagi berjual beli gitu. Jadi saya duga aja mungkin petani itu cuma mengambil mungkin bahagian yang untuk dimakan saja. Selebihnya diserahkan kepada apakah koperasi juga namanya atau apa, atau korporasi. Jadi menyediakan pupuk enggak diurus itu. Jadi negara juga lebih mudah kan. Kalau kebijakan makronya bisa kita lihat juga bagaimana gitu. Jadi kan lebih enak. Petani enggak repot. Kalau sekarang kalau di tempat kita dengar dia jemput pupuk, naik pupuk, dia gelisah. Kalau di situ kan enggak ada. Langsung lembaga itu yang langsung. Ini memang korporat ini diatur oleh sebuah lembaga dan dia yang mendistribusikan atau mengefektivitaskan seluruhnya. Ada aturan namanya subsidiaritas namanya urusan.
Yang lulus petani itu ya bagaimana? Jangan-jangan nanti petani juga tidak ada bekerja lagi, tidak penting. Kalau misalnya bekerja menabur benih tidak perlu lagi untuk apa? Ini kalau di kita kan semuanya terlibat. Ngapain? Kalau misalnya sudah amparnya luas, sudah dihitung, bisa dengan kapal terbang. Salah satu informasi yang saya dengar di Thailand itu kan memang kepemilikan lahannya kan cukup luas di sana. Rata-rata Ya bukan luas saja, tapi maksudnya orang tidak mudah sudah bisa mengatur dengan sebuah landscape engineering itu. Nggak perlu lagi kan dibikin pematang gitu. Masa kita kalau di tempat kita kan kita bekerja semuanya dari hulu sampai ke hilir di petak sawah kita. Ngapain? Kalau misalnya orang benih bersama-sama kan nggak perlu kita. Sehingga mungkin katanya tidak se-efisien kita di Thailand, tapi mereka menabur benih dengan kapal terbang. Sudah. Jadi kan ngapain kita cuma petani bisa mendapat report dan bisa memindahkan kekuatan pikirannya, sumber daya untuk yang tidak perlu, kan berhemat dia jadi. Kalau dia misalnya dua mata pencarian, dua kerjaan, bertani, bersawah sudah diserahkan ke korporasi, maka dia fokus ke misalnya kebun buah-buahannya macam-macam. Jadi intinya memang ada upaya yang serius ya dari pemerintah di Thailand untuk mengelola usaha ini. Ya itu dibikin formatnya. Jadi bentuk intervensinya yang kan berarti kan mereka membiarkan pasar bekerja, tapi bagaimana beradaptasi pasar. Itu kan bentuk kelembagaan. Itu namanya devolusi namanya. Di desentralisasi subsidiaritas. Apa yang bisa dilakukan oleh yang di atas harus ke atas. Ini kalau kita lihat kalau petani kita mulai dari bawah sampai menjual dia aja semua. Kan berarti kan terserap semua pikiran macam-macam. Apalagi kalau tidak berdaulat, berarti kita bekerja untuk siapa? Memang tereksploitasi, malah jadi budak jadinya kan. Jadi sebenarnya begitu cara negara membuat merdeka, meletakkan kedaulatannya kepada rakyatnya. Kalau kita hubungkan dengan kepentingan konsumen, pasar, dan produsen tadi di Thailand, seperti apa yang bisa kita tangkap simpulannya menurut Daen? Itu kan lebih simpel sebenarnya mungkin. Karena sudah diserahkan kan kalau kebutuhan, kalau misalnya komoditasnya beras kan mudah. Ditinggal di kuota kan saja. Kebutuhan beras kan per kapita kan tahu. Jadi kalau suatu daerah, kalau misalnya korporasi itu kan tinggal Artinya memang ada penguatan kesejahteraan petani, ada perlindungan petani di sana. Yang di luar tapi kuota, tetap mekanisme pasar ini bergerak juga. iya, Gitu ya. di luar kuota yang untuk dikonsumsi dilepas ke pasar. Kemana-mana bisa sampai ke Indonesia, oke. Nanti sederhana aja, pemerintah mungkin di Thailand tuh bisa saja atau di Vietnam berpikir menyangkut fiskal tentang pajak tentang ini. Kalau dia misalnya memudahkan, kalau untuk lebih dominasinya antar negaranya menjadi tinggi kan tentu mungkin tidak dipajakin. Mungkin transportasinya pemerintah yang menanggung macam-macam. Kan dia bagian daripada ekonomi negara pula kan. Ini karena kita diskusi seperti ini belum kita sampai ke Indonesia, kita sudah tampak apa yang terjadi di Indonesia. Jadi memang pemerintah ya atau negara ada instrumen-instrumen fiskal itu memang dioptimalkan ya untuk melindungi petani dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Yang penting sekarang kan kalau kita ngomong kedaulatan petani itu kan kita membicarakan hubungan petani dengan negara. Petani dan kehadiran pasar. Pasar sekarang sudah mengambil kedaulatan itu dan bagaimana negara mensikapinya, memberi kompensasi kepada petani itu kembali. Setiap negara berbeda ternyata. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman negara dan apa yang terjadi di Indonesia seperti apa dan bisa mengembangkan? Kalau di Indonesia kan pemerintah ikut semuanya, tapi tanpa sebuah skema yang tidak bisa dipastikan. Secara ilmu pengetahuan saya sudah lama bergelimang, tidak nampak itu. Dikatakan pemerintah terlibat di mana? Mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi.
Tapi keterlibatan itu seperti tidak ada narasi. Justru tidak bisa belajar gitu. Dan saya heran kenapa itu terjadi. Jadi semuanya. Jadi diskriminasi terjadi, eksploitasi juga terjadi, tapi terjadinya tidak bisa menjadi pelajaran. Kemandirian belum juga muncul ya. Nah, ya. Apalagi kedaulatannya. Ya itu yang persoalan. Dan Seolah-olah kita tidak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain ini. kalau kita belajar pun jadi sepotong-sepotong. Kita tuh di dalam narasi politik pertanian Indonesia itu seperti sepotong-sepotong. Seperti orang buta memegang gajah. Kalau terpegang ekornya dibilang panjang dia. Terpegang telinganya lebar, terpegang badannya besar katanya. Setiap orang memegang, tapi semuanya buta. Jadi tanpa narasi yang utuh. Dan ini tantangan kita ke depan. Bagi saya sebenarnya gitu. Kalau kita memihak bertani, kita harus melihatnya secara utuh. Oke, Dan, terima kasih Dan. Menarik diskusi kita mempelajari pengalaman bangsa-bangsa lain atau negara lain dalam politik pertanian. Sebenarnya ada satu lagi tapi tidak usah kita bicarakan. Nanti kita diskusikan lagi. Mungkin di Eropa gimana Ya. gitu kan. Oke. Nanti kita diskusikan lagi atau kita ambil nanti contoh-contohnya. Tapi yang paling penting kan kelihatan memang negara-negara itu sangat serius dengan politik pertanian. Dan keberpihakannya jelas, ada kepentingan petani sebagai produsen dan konsumen sebagai yang mengkonsumsi, keduanya tetap diperhatikannya. Dan kita di Indonesia seperti yang saya sampaikan kelihatan belum jelas seperti apa berpihakannya ini. Seperti belum utuh gitu. Narasinya belum utuh. Seperti orang buta memegang gajah. Seperti orang buta memegang gajah. Demikian sobat-sobat pemberdayaan diskusi kita kali ini tentang politik pertanian, dan kita mencoba belajar dari negara-negara lain, dan kesimpulan itu bisa kawan-kawan tangkap, sobat-sobat tangkap, tapi itulah yang hasil disampaikan oleh Dan tadi, dan semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.